Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-13. Makalah yang ke-13 Kitab Nasul Ibad. Anil Hasanil Bisri radhiyallahu anhu. Dari Hasan Bisri, semoga Allah meridainya. Wa huwa, dia itu adalah min akabir tabi'in, pembesar tabi'in. Pembesar itu artinya orang yang paling dekat dengan sahabat. Jadi gini, Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi generasi-generasi itu yang taat kepada Allah dan Rasul, yang melihat Nabi dan taat kepada Allah dan Rasul, namanya sahabat. Kemudian Nabi wafat, berarti tinggal sahabat. Sahabat tinggal beberapa orang. Setelah itu ada orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, namanya tabi'in. Nah, yang paling utama yaitu Hasan Bisri. Sama dengan sahabat itu yang paling utama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, tabi'in Hasan Bisri ini yang paling utama, arti paling besar, paling utama, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dia generasi awalun, sabakunal awalun, generasi pertama tabi'in. Itu namanya akabir tabi'in. Mengungkapkan sebuah ungkapan ini, nasihat ini berdasarkan apa yang dipahami dari ayat, apa yang dipahami dari hadis. Ini namanya ungkapan tabi'in. Sama dengan ulama mengatakan, ya, misalnya kalau almarhum Ustaz Arifin itu pribadi yang berzikir, zikir yang menjadi kepribadiannya. Itu ungkapan-ungkapan itu berdasarkan ayat, hadis yang dia pahami, maka dia mengeluarkan kata-kata hikmah. Nah, seperti juga Hasan Bisri ini. Apa kata hikmah? Yaitu man la adaba lahu ma'allahi ta'ala wa mal khalqi la ilma lahu yata'addu bi. Siapa orang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun kepada Allah dan kepada makhluk, ya, tidak berakhlak kepada Allah, tidak berakhlak kepada makhluk. Maksudnya orang yang tidak berakhlak kepada Allah itu dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang Allah larang dia kerjakan. Itu namanya tidak berakhlak kepada Allah, ya, menyekutukan Allah, syirik, lalu dia beribadah tapi ria, itu juga tidak berakhlak kepada Allah. Pamer ibadah, sum'ah, ujub, takabur, itu tidak berakhlak kepada Allah. Nah, tidak berakhlak kepada khaliq, kepada makhluk, kepada makhluk, yaitu kepada manusia, kepada hewan, binatang, kepada semua manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. Tidak berakhlak kepada manusia, maka apa kata Hasan Bisri? La ilma lau yataddu bihi. Orang ini tidak berilmu, tidak berpengetahuan, tidak cerdas. Jadi untuk menandai orang itu cerdas atau tidaknya, dia berakhlak enggak kepada Allah, dia berakhlak enggak kepada makhluk. Kalau dia berakhlak kepada Allah, berarti dia berilmu, dia memiliki akhlak. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim, sebagai mukmin, apalagi santri, tidak memiliki akhlak kepada Allah. Makanya santri, san menjaga, tri tiga, menjaga akidah, ibadah, akhlak, menjaga iman, Islam, ihsan. San menjaga tri, iman, Islam, ihsan. San menjaga tri, akidah, ibadah, akhlak. Nah, itu tiga yang tidak terpisahkan dari santri. Nah, apa kata? Maka dia tidak berilmu. Yang kedua, waman la sabra lahu. Siapa orang yang tidak sabar. Sabar dijelaskan oleh Hasan Bisri ini ada beberapa hal. Pertama, ala tahmilil balaya, yaitu ketika sabar dalam menanggung ujian, ya, memikul bala. Bala itu ujian, masalah, ya. Misalnya ketika miskin, ketika melarat, sabar enggak? Ketika kaya, sabar enggak? Ketika susah, sabar enggak?
di PHK dan pekerjaan, sabar enggak? Ketika masih jomblo, sabar enggak? Udah dapat jodoh, sabar enggak? Nah, sabar ini ketika menghadapi musibah. Wajal khalqi, dan sabar ketika disakiti oleh makhluk, disakiti oleh manusia. Bisa nggak kita sabar disakiti oleh makhluk? Wala masaqati istri ma'asi, dan kesulitan menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar yang ketiga nih. Sabar yang pertama, sabar menghadapi ujian bala. Yang kedua, sabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, sabar ketika kesulitan menjauhi maksiat. Misalnya menjauhi perzinahan, menjauhi mabok, menjauhi bohong, menjauhi dengki iri hati. Sabar nggak kita? Bisa sabar nggak? Kemudian yang berikutnya, ya, sabar wa ala adail faraid, ketika melaksanakan yang dipardukan Allah, yang diperintahkan Allah. Sabar dalam melaksanakan sholat, sabar dalam melaksanakan puasa, sabar dalam melaksanakan zakat, sedekah, infak, wakaf, haji, kurban. Sabar dalam melaksanakan seluruh perintah Allah. Wa'adai faraid, jadi sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, ada orang yang sabar menghadapi musibah tapi tidak sabar melaksanakan perintah. Ada yang sabar melaksanakan perintah tapi tidak sabar menjauhi maksiat. Makanya pentingnya sabar dalam keseluruhan. Dan sabar itu pahalanya tidak tanggung-tanggung. Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang sabarlah yang mendapatkan pahala tidak ada hitungannya. Artinya pahala unlimited. Pahalanya tidak terhingga. Kalau kita sholat berjamaah 27 kali lipat. Kalau kita kurban infak sedekah 700 kali lipat. Kalau sabar pahalanya enggak ada hitungannya. Saking besar-besarnya pahala sabar. Kalau orang yang tidak punya sifat sabar, apa kata Hasan Bisri? La dinalahu ya'taddubi. Tidak ada agama baginya. Tidak dianggap beragama orang yang tidak sabar. Tuh, bayangkan. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sabar. Makanya pentingnya kita sabar. Sabar. Ya. Lalu yang ketiga, wa man la wara'a lahu anil maharim wasyubhat. Ungkapan Hasan Bisri adalah siapa orang yang tidak wara'. Wara' itu artinya tidak hati-hati, tidak mampu menjaga